Selama saya mempelajari, justru Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita atau tidak memberikan teladan kepada kita untuk menjadi haters. Tetapi kenapa banyak sekali pengikut-pengikutnya yang menjadi haters? Tidak bisa memberikan atau mencontohkan Yesus itu hidup di dalam dirinya. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi kenapa justru tidak bisa menunjukkan bagaimana mengasihi sesama? Orang kalau mengasihi sesama, ketika orang itu bersalah, dia pasti akan berusaha mungkin menegurnya dengan baik-baik. Kalau tidak bisa, ya sudah, dia dengan mendoakan. Ingat loh, kalau kita ada orang yang jahat sama kita dulu, zaman-zaman orang terjadi mungkin kayak semacam bom bunuh diri segala macam, selalu berkata, kita mengampuni mereka. Kita tidak mengutuki mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Berbicara haters, saat ini banyak sekali orang-orang yang menjadi haters. Kenapa dikatakan sebagai haters? Karena orang-orang ini begitu membenci, begitu tidak menyukai akan orang lain atau pihak lain. Sehingga yang dia lakukan adalah menyerang, memfitnah, mengomentari berdasarkan dari sudut pandang dirinya sendiri, tanpa melihat dari sudut pandang orang lain, terlebih lagi tanpa melihat dari sudut pandang orang yang dia benci. Banyak tidak para haters saat ini? Banyak sekali. Bahkan notabene orang-orang tersebut adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau juga bahkan orang-orang yang tidak percaya yang menjadi haters, yaitu maklum ya, karena dia tidak menyukai karena perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman ya ini. Tetapi sesama orang yang percaya juga banyak sekali yang menjadi haters hanya karena perbedaan doktrin dan perbedaan dari sudut pandang keyakinannya. Tetapi yang parah di sini, justru orang-orang yang percaya, yang sama-sama katanya notabene seiman, justru sering sekali menyerang orang-orang lain. Bahkan haters ini tidak sedikit yang mereka notabene-nya dari kalangan rohaniawan, aktivis. Mereka menyerang orang-orang yang dia tidak sukai dari sudut pandang dia. Ketika dia sudah tidak menyukainya, ya tidak menyukai kan banyak ya Bapak Ibu Saudara, bisa saja karena dia mungkin tidak dianggap, tidak diperlakukan dengan baik, atau mungkin dia tidak dipilih. Nah ini, ketika dia tidak dipilih dan tidak menjadi orang yang mungkin menjadi nomor satu, lalu dia menjadi haters dan menyerang. Tetapi menyerangnya ini dengan membabi buta. Yang saya pikirkan begini, apakah Tuhan mengajarkan kita, apakah kebenaran Tuhan atau firman-Nya itu mengajarkan kita untuk menyerang orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk menjatuhkan orang lain? Apakah ini yang dinamakan ajaran kekristenan? Mari kita sadar Bapak Ibu Saudara, siapapun mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang benci kepada orang lain, tidak suka kepada orang lain, lalu menyerang dengan berbagai macam. Orang kalau sudah menjadi haters ya, menurut saya itu dia pasti apa aja akan menjadi salah di pandangan dia.
Apa saja dia melihat orang yang dia tidak suka itu, maka akan menjadi salah segala tindak tanduk, perkataannya, perbuatannya, sikapnya, keputusan-keputusannya, bahkan kebijaksanaannya pun semuanya pasti akan dianggap salah dari sudut pandang si haters tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang ini ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kalau memang benar ini yang diajarkan di dalam Alkitab, di mana gitu loh, di mana? Selama saya mempelajari, justru Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita atau tidak memberikan teladan kepada kita untuk menjadi haters. Tetapi kenapa banyak sekali pengikut-pengikutnya yang menjadi haters? Tidak bisa memberikan atau mencontohkan Yesus itu hidup di dalam dirinya. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi kenapa justru tidak bisa menunjukkan bagaimana mengasihi sesama? Orang kalau mengasihi sesama, ketika orang itu bersalah, dia pasti akan berusaha mungkin menegurnya dengan baik-baik. Kalau tidak bisa, ya sudah, dia dengan mendoakan. Ingat loh, kalau kita ada orang yang jahat sama kita dulu, zaman-zaman orang terjadi mungkin kayak semacam bom bunuh diri segala macam, selalu berkata, kita mengampuni mereka, kita tidak mengutuki mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, di sini kita punya pemahaman bahwa ketika ada orang yang bersalah, dia tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Tetapi kenapa sesama orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada yang menurut kita mungkin salah, lalu kenapa kita tidak, pertama mungkin menegurnya secara empat mata seperti firman Tuhan katakan ya. Kalau tidak bisa, karena tidak punya akses ya, kenapa tidak kita mendoakan? Kenapa justru kita malah menjelek-jelekan, lalu ngomong di medsos sana sini? Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Apakah saya juga tidak banyak yang menyerang? Banyak Bapak Ibu Saudara, saya pun banyak sekali yang menyerang, bahkan para haters pun banyak. Tetapi buat saya begini, untuk apa kita pusingin haters tersebut? Kalau buat saya, lebih baik saya nggak usah sebut-sebut lagi tuh haters. Nggak usah misalnya haters itu menyerang saya gitu dalam sudut pandang A. Saya nggak perlu bahas tuh apa yang dia serang, saya diamin aja, biarin aja. Kenapa? Biar dia capek sendiri. Semakin kita ucapkan, semakin kita omongin, semakin senang dia. Malah semakin besar dan semakin jadi, semakin gede kepala, merasa menjadi perhatian kita. Kalau saya pribadi memang kadang kesel juga sih. Nggak mungkin nggak kesel, tapi kita belajar karena saya diajarkan bagaimana ya kita tidak boleh membalas. Ingat ya, kalau kita melawan setan, kuasa kegelapan itu pasti. Tetapi kalau kita membalas orang yang jahat kepada kita, itu kita salah. Membalas di sini bukan berarti kita dengan memfitnah balik, bukan dengan kita ngomongin. Ingat loh, terkadang kita justru mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan Tuhan Yesus saja ketika dia dihina, dia ditinju, dia diludahi, dia disalibkan, dia dibunuh di kayu salib, apa yang dia lakukan? Dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Adakah kita mempraktekkan teladan Tuhan Yesus Kristus yang seperti ini? Mengampuni orang lain yang bersalah? Atau justru kita menyerangnya dengan ngomong di media sosial, menulis status di Facebook, menulis artikel atau quote di Facebook dengan menjelek-jelekan orang, atau berbicara di YouTube dengan menjelek-jelekan orang? Banyak hal yang seperti ini. Tetapi satu saran saya bagi siapapun, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara yang sebagai haters, ingat ya para haters, apa sih untungnya? Gak ada untungnya kan? Buat apa Bapak Ibu Saudara melakukan itu? Nah, bagi yang diserang, bagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang diserang oleh para haters, ya banyak ya, saya sendiri pun diserang. Tapi saya hanya mau membagikan apa yang saya alami, apa yang saya lakukan ketika ada orang lain yang menyerang. Mungkin dia menjelek-jelekan nama saya, mungkin dia berusaha menjatuhkan saya, mungkin dia berusaha memfitnah, apapun itu. Buat saya, ketika saya membahas, membicarakan masalah yang dia
jadikan sebagai serangan tersebut, maka itu akan menarik perhatian para haters. Dia akan suka, dia akan senang. Kenapa? Karena kita kemakan umpannya dia. Kalau kita memang tidak melakukan kesalahan, ya udah kita maju terus. Yang penting sekarang kita sampaikan kebenaran, kita jadi saksi Kristus, kita jadi terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap. Jangan sampai kita justru menjadi sama dengan mereka yang jahat tersebut. Kalau kita ngomongin lagi para haters tersebut, kita membahas lagi apa yang difitnahkan, yang dibahas haters tersebut, kita menjadi sama haters tersebut. Ketika kita berusaha membela diri, kita sama dengan haters tersebut. Nah, kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Memang sukar, memang sulit ya, karena kita juga terkadang terbawa emosi ya. Justru kita harus belajar di sini, ayo. Kalau ada orang menyerang kita, diamkan saja. Kalau dia merasa dia puas, ya kita hitung-hitung memberkati dia saja dengan kita berdiam diri. Tuhan tidak buta kok. Dan Tuhan tidak tuli kok. Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Justru hal ini Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Ada haters. Kenapa Tuhan tidak langsung bungkam saja? Buat aja tuh mulut para hatersnya menyong-menyong. Atau ngomongnya nggak benar. Seperti orang stroke. Bisa nggak Tuhan bikin? Bisa. Tapi kenapa Tuhan diamkan? Kenapa Tuhan justru tidak menolong kita dengan menabok orang itu? Karena Tuhan punya rencana buat kita juga yang diserang para haters, supaya kita belajar bagaimana bisa mengampuni orang yang bersalah, supaya kita belajar bagaimana bisa menjadi saksi dan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari Bapak Ibu Saudara, pesan saya, ayo. Bagi siapapun yang diserang para haters, tersenyumlah. Ayo kita sama-sama belajar. Jangan menggubris apa yang dibahas oleh haters tersebut, tapi ayo kita terus suarakan suara Tuhan, suarakan apa yang menjadi kebenaran yang harus kita lakukan. Bukan justru kita menunjukkan dari sikap kita yang kebakaran jenggot. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita akan terbawa ketika kita merespon atau bereaksi seperti itu. Reaksi kita yang mereka tunggu, mereka senang. Ketika kita bereaksi, mungkin menangkal, mungkin memverifikasi, atau ngomong apapun itu. Kalau saya pribadi, ya jujur saya diamin aja, masa bodoh. Yang penting saya sampaikan terus kebenaran. Melalui channel ini, melalui konten ini saya sampaikan terus kebenaran. Tidak peduli para haters. Banyak kok yang nyerang saya. Banyak kok yang memberikan komen-komen yang tidak benar. Tetapi saya cukup tersenyum. Dan mengapa? Karena saya tahu Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita terus belajar bertumbuh menjadi lebih dewasa, supaya kita belajar mengasihi sesama kita, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara, ayo saya ajak, jangan balas, jangan bahas lagi, dan jangan balas juga para haters tersebut, biarkan saja. Nanti juga capek sendiri kok. Kalau orang gak ada kerjaan kayak begitu tuh gue capek sendiri. Capek lah, gak mungkin gak capek. Ayo, bagi yang diserang, jangan balas. Bagi para haters yang menonton konten saya ini, bertobatlah. Karena itu bukan menjadi contoh dan teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau tidak suka, pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Karena hidup ini ditentukan oleh kita sendiri, kita mau kemana nantinya. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan channel ini, kalau diserang, ingat jangan membalas, jangan dibahas. Jangan membalas, jangan dibahas. Bagi para haters yang menonton juga, bertobatlah. Jangan menjadi saksi dari dunia ini, tetapi menjelekkan nama Tuhan dengan perilaku dan sikapmu. Ayo, bagi Bapak Ibu yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi agar setiap ada informasi-informasi dari video-video yang terbaru, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati, salam transformasi.